Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Kita lanjutkan pada rukun salat yang ke-11. Ya, kita lanjutkan pada rukun salat yang ke-11 yaitu at-tasyahhudul akhir. Ya, jadi kita akan jelaskan at-tasyahhudul akhir, yaitu tasyahhud akhir. Jadi tasyahhud akhir adalah merupakan di antara perkara-perkara yang diwajibkan untuk dibaca seseorang ketika di dalam salat. Selain dia perkara yang wajib, dia juga termasuk di antara dari rukun-rukun di dalam salat. Sehingga tasyahud akhir ini ikhwan sekalian tidak bisa menjadi gugur, ya. Karena disebabkan seseorang baik dia karena lupa atau yang semisalnya, ya, tidak bisa menjadi gugur dengan hal tersebut. Begitupun kalau misalnya seseorang dia meninggalkannya karena lupa dan yang semisalnya, dia tidak hanya cukup dengan melakukan sujud sahwi, tapi setiap rukun ketika dia tidak melaksanakannya maka wajib dia mengulang pada rakaat di mana dia tidak melaksanakan salah satu di antara rukun dari rukun-rukun salat pada tiap rakaat yang dia kerjakan. Liqaulihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini ikhwan sekalian berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana naqulu qabla an yufrada alaina tasyahhudu. Dulu kami mengucapkan qabla an yufrada alaina, sebelum diwajibkan kepada kami at-tasyahhud, yaitu tasyahud akhir ini. Jadi sebelum diwajibkan tasyahud akhir, kata Ibnu Mas'ud, kami dahulu mengucapkan assalamu ala Allahi min ibadihi, keselamatan untuk Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu salamun ala Allah, jangan kalian mengatakan salamun ala Allah, keselamatan atas Allah, keselamatan bagi Allah. Jadi ikhwan sekalian, perkataan ucapan lafaz tahiyat yang diucapkan oleh para sahabat sebelum mereka diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lafaz tasyahud al-akhir ini, mereka mengucapkan assalamun ala Allahi min ibadihi. Artinya di sini keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Jadi seakan-akan kita mendoakan keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru sebaliknya, ikhwan sekalian, Allah adalah tempat meminta keselamatan. Allah adalah tempat meminta segala kebutuhan dan hajat seorang hamba di kehidupan dunia ini, ya. Sehingga ucapan ini kemudian diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqulu salamun ala Allah, jangan kalian ucapkan keselamatan bagi Allah. Walakin akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah kalian at-tahiyatu lillah, segala bentuk pujian, segala bentuk sanjungan, segala bentuk keagungan dan kemuliaan hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, lafaz-lafaz tahiyat ini, ya, datang dari berbagai macam riwayat, ya. Di antaranya adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud di sini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz tasyahudul akhir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari aku tentang ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatu lillah was salawatu thayyibatu
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tahiyat yang diajarkan oleh lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan lafaz tahiyat ini datang dari 20 jalur perawi hadis yang kata ulama ahli hadis seluruh perawi tersebut semua adalah perawi-perawi yang sahih. Dan lafaz tahiyat ini dinukil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. At-tahiyatu lillah, segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-salawatut thayyibat, dan segala bentuk doa-doa. Salawat, salat atau doa-doa, yang dimaksud salawat di sini adalah doa-doa. Doa itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tempat meminta, tempat mengadukan segala hajat dan keinginan kita. As-salawatu at-thayyibat, dan segala bentuk kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu banyak, ya, salah satunya ketika kita melaksanakan salat itu karena kita tentunya dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berzikir, kita mampu membaca Al-Qur'an, kita mampu menjalankan ketaatan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata karena kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. At-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan keselamatan segala pujian ya hanyalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mengandung as-sana, bentuk pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, yang telah mengajarkan agama, dan diantaranya mengajarkan salat kepada umatnya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian keselamatan kepada hamba-hamba dan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Maka ikhwan sekalian, perhatikan tahiyat ini mengandung doa, ya. Dan kita sudah katakan sebelumnya bahwa sebaik-baik doa adalah merupakan doa di dalam salat. Bayangkan tahiyat ini kita mengucapkannya, mengulang-ulangnya minimal dalam sehari itu adalah 17 kali di dalam rakaat salat kita, ya. Maka ikhwan sekalian, lafaz-lafaz tahiyat ini bukan cuma hanya tahiyat, seluruh lafaz-lafaz di dalam salat itu hendaknya seorang hamba dia mengerti arti dan maknanya, ya. Sehingga ketika dia mengucapkan hal tersebut betul-betul dia menjiwai, ya. Dia mengetahui makna hakikat apa yang sedang dia lafazkan, yang sedang dia ucapkan. Ini ikhwan sekalian, ya. Lafaz yang pertama tahiyat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Datang riwayat yang lain misalnya dari riwayat Umar bin Khattab, kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, begitupun dari Ibnu Abbas. Misalnya dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini ikhwan sekalian, perbedaannya hanya ditambah dengan at-tahiyatul mubarakatuh, ya, ada ditambahkan al-mubarakatuh, segala bentuk keberkahan, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya perbedaan lafaz saja, ada tambahan lafaz pada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Maka ikhwan sekalian, seluruh riwayat tahiyat yang datang, baik tadi dari Abdullah bin Mas'ud, begitupun dari Umar bin Khattab, dari Aisyah radhiyallahu taala, dari Ibnu Abbas, semua datang dengan riwayat yang sahih, ya. Sehingga seseorang boleh mengamalkan lafaz yang mana saja, ya. Boleh dia mengamalkan lafaz Ibnu Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha,
begitupun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Boleh kita mengamalkan yang satu supaya sunnah ini dia tidak menjadi asing di tengah-tengah manusia, dan kita harusnya kita mempelajari seluruh hal tersebut agar tidak menjadi kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang baru. Tidak, kalau kita tentunya mempelajarinya. Kemudian ikhwan sekalian, pada lafaz assalamu alayka ayuhan nabi, perhatikan di sini ada sebagian orang mengatakan bahwa assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan kepadamu wahai Rasulullah, ini berlaku ketika hanya Nabi masih hidup, ya. Namun ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, kata Abdullah bin Mas'ud, begitupun dari Aisyah, maka kami merubahnya menjadi assalamu ala nabi, assalamu ala nabi. Jadi bukan lagi assalamu alaika, tapi assalamu ala nabi. Dirubah, ya, karena setelah Nabi wafat, ya, lafaz tersebut dirubah. Namun tidak dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tetap berpegang dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena tentunya ini silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi itulah yang kita amalkan. Namun juga pendapat yang lain mereka punya dalil, dan tentunya dua-duanya bisa diamalkan, ya ikhwan sekalian. Jadi ini, ya, terkait dengan tasyahhudul akhir. Fadalla qauluhu radhiyallahu anhum, dan menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya qabla yufrada, sebelum diwajibkan daripada tasyahhud ini, ala annahu fardhu, bahwa memang dia adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim di dalam rakaat salatnya, dan dia adalah merupakan rukun, sehingga kalau dia tidak melakukannya maka menjadi tidak sah rukun, tidak sah rakaat salat yang dia kerjakan. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan pada rukun yang ke-12, al-julusu li tasyahhudul akhir, duduk untuk melakukan tasyahhudul akhir, ya. Jadi duduk tasyahhud akhir itu juga merupakan dari rukun salat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawamuhu alaihi, sebab Nabi melakukannya, wa dawamuhu alaihi, dan terus menerus, artinya tidak pernah meninggalkannya. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang ke-13 at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah merupakan taslim. Ya, hadis ini kita sudah jelaskan sebelumnya, ya. Tahrimuha takbir, pengharamannya itu dengan takbir. Artinya apa? Segala bentuk ucapan dan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat itu diharamkan setelah seseorang mengucapkan takbir. Yang boleh dilakukan adalah hanya ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga misalnya kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka itu bisa akan merusak sholatnya, bahkan bisa membatalkan dari sholatnya. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya taslim, artinya segala bentuk gerakan dan ucapan yang tidak ada hubungannya dengan sholat kembali menjadi dihalalkan setelah kita mengucapkan salam. Fayaqulu an yaminihi, dia mengucapkan ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah kanannya, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh dia assalamualaikum warahmatullah, boleh juga assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semua riwayatnya sahih. Wa an yasarihi, dan ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah kirinya, dia ucapkan juga assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Adapun menambahnya itu diperselisihkan di tengah-tengah para ulama, yang ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, karena mereka mengatakan bahwasanya salam yang kedua ini bukan rukun,
tapi dia adalah merupakan sunnah, ya, bukan rukun, dia merupakan sunnah, sehingga boleh ditambah, boleh juga tidak, ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat sebagaimana yang datang dari riwayat-riwayat yang sahih, beliau hanya mengucapkan satu kali salam, ya. Beliau hanya mengucapkan satu kali salam pada beberapa sholat yang beliau kerjakan, tidak mengucapkan dua kali salam. Ini menunjukkan bahwasanya salam yang pertama itulah rukun, sementara salam yang kedua itu adalah merupakan sesuatu yang sunnah. Kemudian ikhwan sekalian, tadi ada yang terlewatkan di rukun yang ke-11 tentang mengucapkan sholawat, ya, tentang mengucapkan sholawat. Sholawat ini di fikih Imam Abu Suja'ah itu mereka memasukkannya sebagai rukun. Makanya mereka mengatakan rukun sholat itu ada 18, ya, di dalam kitab fikih Imam Abu Suja'ah, ya, dan memasukkan sholawat itu salah satunya rukun. Namun kalau di sini tidak, nanti ada pembahasannya tersendiri, insya Allah ada pembahasannya tersendiri. Kita lanjutkan pada rukun yang ke-14, yaitu at-tartibu, yaitu tartib. Al-arkanu ala ma taqaddama bayanuhu, maksudnya secara berurutan, ya. Jadi seluruh rukun-rukun di dalam sholat yang sudah kita jelaskan itu harus dilakukan secara berurutan. Ala ma taqaddama bayan, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Maksudnya apa? Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada lil musi'is sholat, kepada orang yang rusak sholatnya. Nabi kan ketika mengajarkannya secara berurutan, ya, secara berurutan. Perhatikan sini, li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'alaha murattaban, sebab Nabi melakukannya secara berurutan. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa 'allamaha lil musii fi sholati, dan Nabi mengajarkannya kepada seseorang yang rusak salatnya biqaulihi, dengan ucapan summa, ya, perhatikan summa. Setiap dari rukun yang satu Nabi mengatakan summa, kemudian summa, kemudian summa. Allati tadalla ala tartib. Summa itu dalam kaidah bahasa Arab, summa itu menunjukkan allati tadalla ala tartib, itu menunjukkan urutan. Maksudnya setelah yang satu, yang kedua, setelah yang kedua, yang ketiga, setelah yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Tidak boleh kemudian dibulak-balik. Setelah dia mengamalkan rukun yang satu, dia langsung mengamalkan rukun yang tiga. Setelah itu dia mengamalkan rukun yang kelima, baru dia balik kepada rukun yang kedua. Tidak seperti itu. Kalau dia lakukan seperti itu tidak sah. Karena salah satu rukun di dalam sholat adalah dia merupakan tertib, dilakukan secara berurutan. Sebagai penutup ikhwan sekalian, pada rukun-rukun salat ini perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya ikhwan sekalian apa? Bahwa kita melaksanakan salat itu berdasarkan tuntunan hadis yang sahih, berdasarkan riwayat-riwayat yang memang jelas riwayatnya. Kita tidak boleh mengamalkan sesuatu hal yang hadis-hadis yang lemah, karena perkara salat ini adalah perkara yang sangat penting. Kita mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat ini, mulai dari syaratnya, mulai dari rukunnya, kita berpegang dengan itu, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, cukup kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat, tanpa kita harus menambah dan tanpa kita harus menguranginya, ya ikhwan sekalian. Ini yang menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan. Kemudian ikhwan sekalian, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan terkait dengan al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu tentang kewajiban-kewajiban di dalam salat. Fi wajibatuha, tentang kewajiban-kewajiban di dalam salat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.